Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Dinda Wulandari, Adelia Maleha, Putri Suci Hartati, dan Nuri Askia Kamal akan menjelaskan mengenai pelbagai variasi dan jenis bahasa. Next slide. Untuk slide kedua akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Nuri Askia. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada variasi atau ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik, sehingga Krida Laksana pada tahun 1974 mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Next slide. Yang 5.1 ada variasi bahasa. Sebagai sebuah sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami sama oleh semua penutur bahasa itu. Namun karena penutur bahasa tersebut, meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan manusia yang homogen, maka wujud bahasa yang konkret yang disebut parol menjadi tidak seragam. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi. Terjadinya keragaman bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Dalam hal variasi atau ragam bahasa ini ada dua pandangan. Yang pertama, variasi atau ragam bahasa itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi variasi atau ragam bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Kedua, pandangan ini dapat saja diterima ataupun ditolak. Yang jelas, variasi atau ragam bahasa itu dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Next slide. Selanjutnya di sini ada variasi dari segi penutur. Yang pertama itu ada idiolek. Variasi bahasa pertama yang kita lihat berdasarkan penuturnya adalah variasi bahasa yang disebut idiolek, yakni variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun yang paling dominan adalah warna suara itu. Sehingga jika kita cukup akrab dengan seseorang hanya dengan mendengar suara bicaranya tanpa melihat orangnya, kita dapat mengenalinya. Yang kedua itu ada dialek. Variasi bahasa kedua berdasarkan penuturnya yang disebut dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat wilayah atau area tertentu. Karena dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Para penutur dalam suatu dialek, meskipun mereka mempunyai idioleknya masing-masing, memiliki kesamaan ciri yang menandai bahwa mereka berada pada satu idiolek yang berbeda dengan kelompok penutur lain, yang berbeda dalam dialeknya sendiri dengan ciri lain yang menandai dialeknya juga. Yang ketiga itu ada kronolek atau dialek temporal. Variasi bahasa ketiga berdasarkan penuturnya adalah kronolek atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Variasi bahasa pada ketiga zaman itu tentunya berbeda, baik dari segi lafaz,
ejaan, morfologi, maupun sintaksis. Yang paling tampak biasanya dari segi leksikon karena bidang ini mudah sekali berubah akibat perubahan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat itu ada sosiolek atau dialek sosial. Variasi bahasa yang keempat berdasarkan penuturnya adalah apa yang disebut sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Dalam sosiolinguistik biasanya variasi inilah yang paling banyak dibicarakan dan paling banyak menyita waktu untuk membicarakannya. Karena variasi ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Next slide. Selanjutnya di sini ada sehubung dengan variasi bahasa berkenaan dengan tingkat, golongan status, dan kelas para penuturnya, biasanya dikemukakan oleh variasi bahasa, yaitu yang pertama ada akrolek. Akrolek adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Sebagai contohnya, akrolek ini adalah disebut bahasa Bagongan, yaitu variasi bahasa Jawa yang khusus digunakan oleh para bangsawan Keraton Jogja. Yang kedua ada Basilek, yaitu variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dianggap dipandang rendah. Bahasa Inggris yang digunakan oleh para koboi dan kuli tambang dapat dikatakan sebagai Basilek. Begitu juga bahasa Jawa, yaitu kraman desa. Yang ketiga itu vulgar. Variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pemakaian bahasa oleh mereka yang kurang terpelajar atau dari kalangan mereka yang tidak berpendidikan. Pada zaman Romawi sampai zaman pertengahan, bahasa-bahasa di Eropa dianggap sebagai bahasa vulgar. Sebab pada masa itu para golongan intelek menggunakan bahasa Latin dalam segala kegiatan mereka. Yang keempat itu ada slang, variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Oleh karena itu, kosakata yang digunakan dalam slang ini selalu berubah-ubah. Yang kelima ada kolokial. Kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi kolokial berarti bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Yang keenam itu ada jargon. Jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Ungkapan yang digunakan seringkali tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat di luar kelompoknya. Namun, ungkapan-ungkapan tersebut tidak bersifat rahasia. Yang ketujuh ada argot, yaitu variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-profesi tertentu dan bersifat rahasia. Letak kekhususan argot adalah pada kosakatanya. Yang kedelapan ada ken, yaitu variasi sosial tertentu yang bernada memelas, dibuat merengek-rengek, penuh dengan kepura-puraan, biasanya digunakan oleh para pengemis seperti tercemin dalam ungkapan the kind of bigger atau bahasa pengemis, dan yang terakhir itu ada prokem, yaitu salah satu bentuk menyimpang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Next slide. Di sini ada variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalannya, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya bidang sastra jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Variasi bahasa berdasarkan bidang kegiatan ini yang paling tampak cirinya adalah dalam bidang kosakata.
Setiap bidang kegiatan ini biasanya mempunyai sejumlah kosakata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lainnya. Next slide. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Adele. Baik, selanjutnya di sini ada variasi dari segi keformalan. Nah, berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Gross dalam bukunya The Five Clock membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya, yaitu ada ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Nah, di sini ada ragam beku. Ragam beku ini adalah variasi bahasa yang paling formal, yang digunakan dalam situasi hikmat dan upacara-upacara resmi. Misalnya dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, dan tata cara pengambilan sumpah. Nah, disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya ini sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh diubah. Nah, dalam bentuk tertulis, ragam beku ini dapat kita temui dalam dokumen-dokumen bersejarah seperti Undang-Undang Dasar, akte notaris, naskah-naskah perjanjian, naskah-naskah dan perjanjian jual beli. Selanjutnya ada ragam resmi atau formal. Nah, ragam resmi ini adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Pola dan kaidah ragam resmi ini sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Selanjutnya ada ragam usaha atau ragam konsulatif. Nah, ragam usaha ini adalah variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Selanjutnya ada ragam santai. Ragam santai ini adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu beristirahat, berolahraga, berekreasi, dan sebagainya. Ragam santai ini banyak menggunakan bentuk allegro, yang ini bentuk kata atau ujaran yang dipendekkan. Dan yang terakhir ini ada ragam akrab. Nah, ragam akrab ini adalah variasi bahasa yang biasanya digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti anggota keluarga dan antar teman yang sudah karib. Next. Selanjutnya di sini ada variasi dari segi sarana. Variasi bahasa ini dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni misalnya dalam telepon dan bertelegraf. Nah, adanya ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis ini didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis ini memiliki wujud struktur yang tidak sama. Nah, adanya ketidaksamaan wujud struktur ini adalah karena dalam berbahasa lisan atau dalam menyampaikan informasi secara lisan, kita itu dibantu oleh unsur-unsur non-segmental atau unsur non-linguistik yang berupa nada, suara, gerak-gerik tangan, gelengan kepala, dan sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis bahasa. Pembicaraan tentang variasi bahasa itu tidak lengkap bila tidak disertai dengan pembicaraan tentang jenis bahasa yang juga dilihat secara sosiolinguistik. Hanya bedanya dalam pembicaraan jenis ini kita bukan hanya berurusan dengan suatu bahasa serta variasinya, juga berurusan dengan sejumlah bahasa baik yang dimiliki repertoire satu masyarakat tutur maupun yang dimiliki dan digunakan oleh sejumlah masyarakat tutur. Penjenisan bahasa secara sosiolinguistik tidak sama dengan penjenisan klasifikasi bahasa secara genealogis, genetis, maupun tipologis. Penjenisan atau klasifikasi secara genealogis dan tipiologis berkenaan dengan ciri-ciri internal bahasa-bahasa itu. Sedangkan penjenisan secara sosiolinguistik berkenaan dengan faktor-faktor eksternal bahasa atau bahasa-bahasa itu, yakni faktor sosiologis, politis, dan kultural. Selanjutnya ada jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Penjenisan berdasarkan faktor sosiologis, artinya penjenisan itu tidak terbatas pada struktur internal bahasa, tetapi juga berdasarkan faktor sejarahnya.
kaitannya dengan sistem linguistik lain, dan pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penjenisan secara sosiologis ini penting untuk menentukan satu sistem linguistik tertentu apakah bisa disetujui atau tidak oleh anggota masyarakat tutur untuk menggunakannya dalam fungsi tertentu. Misalnya sebagai bahasa resmi kenegaraan dan sebagainya. Stewart dalam Fishman tahun 1968 menggunakan 4 dasar untuk menjeniskan bahasa-bahasa secara sosiologis, yaitu standarisasi, otonomi, historitas, dan vitalitas. Keempat faktor itu disebut sebagai jenis sikap dan perilaku terhadap bahasa. Yang pertama itu ada standarisasi atau pembakuan, adalah adanya kodifikasi dan penerimaan terhadap sebuah bahasa oleh masyarakat. Pemakai bahasa ini akan seperangkat kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa yang benar. Jadi, standarisasi ini mempersoalkan apakah sebuah bahasa memiliki kaidah-kaidah atau norma-norma yang sudah dikodifikasikan atau tidak yang diterima oleh masyarakat tutur, dan merupakan dasar dalam pengajaran bahasa, baik sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua. Nah, di sini siapakah yang harus membuat kodifikasi itu? Pengkodifikasian pada dasarnya merupakan tugas para pakar dan mereka yang dalam pekerjaan sehari-hari secara profesional berurusan dengan bahasa, seperti para pengarang, guru, wartawan, pakar bahasa, dan sebagainya. Standarisasi tampaknya merupakan satu ciri bahasa yang diharuskan, bukan satu ciri yang sudah ada secara internal dalam bahasa itu. Oleh karena itu, banyak kasus di mana ragam bahasa baku ini tidak digunakan dalam masyarakat tutur manapun, kecuali dalam fungsinya, yaitu sebagai alat komunikasi verbal dalam situasi yang formal. Yang kedua ada otonomi. Sebuah sistem linguistik disebut mempunyai keotonomian kalau sistem linguistik itu memiliki kemandirian sistem yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Jadi kalau ada dua sistem linguistik atau lebih baik mempunyai hubungan kesejarahan, maka berarti keduanya memiliki keotonomian masing-masing. Nah, misalnya ini bahasa Indonesia di Indonesia dan bahasa Malaysia di Malaysia mempunyai hubungan kesejarahan, yaitu sama-sama berasal dari bahasa Melayu. Namun keduanya mempunyai keotonomian masing-masing. Karena perbedaan-perbedaan struktur yang terdapat di antara keduanya sangat jelas. Keduanya mempunyai kodifikasi masing-masing dan tradisi kesusastraan masing-masing yang menandai keduanya juga mempunyai pembakuan masing-masing. Kemudian yang ketiga itu ada historitas. Sebuah sistem linguistik dianggap mempunyai historitas atau kesejarahan kalau diketahui atau dipercaya sebagai hasil perkembangan yang normal pada masa yang lalu. Faktor kesejarahan itu berkaitan dengan tradisi etnik tertentu. Jadi faktor historis ini mempersoalkan apakah sistem linguistik itu tumbuh melalui pemakaian oleh kelompok etnik atau sosial tertentu atau tidak. Para penutur suatu sistem linguistik yang memiliki unsur kesejarahan mempunyai kemungkinan untuk menguasai bahasa kedua, yaitu bahasa lain yang bukan bahasa ibunya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Indonesia mempunyai unsur kesejarahan. Bahasa Jawa dan bahasa Sunda jelas ada unsur kesejarahannya, dan jelas ada kelompok etnik yang mendukungnya. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia memiliki unsur kesejarahan dapat kita lihat dari kebijakan yang ada dalam pedoman pembentukan istilah. Kemudian yang keempat itu ada vitalitas. Menurut Fishman, yang dimaksud dengan vitalitas adalah pemakaian sistem linguistik oleh satu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. Jadi unsur vitalitas ini mempersoalkan apakah sistem linguistik tersebut memiliki penutur asli yang masih menggunakan atau tidak. Contohnya ini bahasa Jawa dan bahasa Bali. Ini jelas masih ada penutur aslinya, tetapi bahasa Latin dan bahasa Sangsekerta ini tidak ada penutur aslinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahasa Jawa dan bahasa Bali masih memiliki vitalitas, sedangkan bahasa Latin dan bahasa Sangsekerta tidak memiliki vitalitas lagi. Sebuah bahasa bisa saja kehilangan vitalitasnya kalau para penutur aslinya telah musnah atau telah meninggalkannya. Namun bisa juga sebuah bahasa yang sudah kehilangan vitalitasnya menjadi mempunyai vitalitas lagi kalau ada kesadaran dan usaha dari para ahli waris yang menggunakan kembali. Selanjutnya ada jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Berdasarkan sikap politik atau sosial politik, kita dapat membedakan adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan.
Ada kemungkinan keempat jenis bahasa yang disebutkan itu mengacu pada sebuah sistem linguistik yang sama, dan ada kemungkinan pula pada sistem linguistik yang berbeda. Selanjutnya, saya serahkan ke Dinda. Baik, saya akan melanjutkan paparan dari teman saya sebelumnya. Di sini ada bahasa nasional. Sebuah sistem linguistik disebut sebagai bahasa nasional, seringkali juga disebut sebagai bahasa kebangsaan. Adalah kalau sistem linguistik itu diangkat oleh suatu bangsa sebagai salah satu identitas kenasionalan bangsa itu. Bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu adalah bahasa nasional bagi bahasa Indonesia, bahasa Filipino adalah bahasa nasional bagi bangsa Filipina, bahasa Malaysia adalah bahasa nasional bagi bangsa Malaysia, dan bahasa Melayu adalah bahasa nasional bagi bangsa Singapura. Jadi, bangsa Indonesia dikenal sebagai suatu bangsa, di antara lain karena bahasa Indonesianya, dan Filipina dikenal sebagai suatu bahasa adalah karena bahasa Filipinonya. Pengangkatan sebuah sistem linguistik menjadi bahasa nasional adalah berkat sikap dan juga pemikiran politik, yaitu agar dikenal sebagai sebuah bangsa dengan negara yang berdaulat dan berpemerintah sendiri berbeda dengan bangsa lain. Pengangkatan sebuah sistem linguistik yang ada pada suatu masyarakat multilingual menjadi sebuah bahasa nasional bisa berjalan dengan mulus, tetapi juga bisa penuh dengan berbagai hambatan. Di Indonesia, pengangkatan bahasa nasional itu juga bisa penuh dengan berbagai hambatan. Hal ini karena bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional itu telah berabad-abad lamanya menjadi lingua franca di seluruh wilayah Nusantara, tetapi pengangkatan bahasa Tagalog menjadi bahasa nasional Filipina kurang mulus prosesnya karena bahasa Tagalog itu bukan lingua franca di seluruh Filipina. Oleh karena itulah, kemudian pemerintah Filipina mengganti bahasa nasionalnya itu dari bahasa Tagalog menjadi bahasa Filipino. Begitupun yang terjadi di India, pengangkatan dan pengakuan adanya lebih dari satu bahasa nasional adalah karena bahasa-bahasa yang dijadikan bahasa nasional itu bukanlah sebuah lingua franca yang berlaku di seluruh India. Terus di sini ada bahasa negara. Yang dimaksud bahasa negara adalah sebuah sistem linguistik yang secara resmi dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara itu ditetapkan sebagai alat komunikasi resmi kenegaraan. Artinya segala urusan kenegaraan, administrasi kenegaraan, dan kegiatan-kegiatan kenegaraan itu dijalankan dengan menggunakan bahasa itu. Pemilihan dan penetapan sebuah sistem linguistik menjadi bahasa negara biasanya dikaitkan dengan keterpakaian bahasa itu yang sudah merata di seluruh wilayah negara itu. Pemilihan dan misalnya di Indonesia yang dijadikan bahasa negara itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahasa Indonesia yang pada mulanya ketika masih bernama bahasa Melayu telah dipakai secara luas sebagai lingua franca di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjalankan administrasi kenegaraan diangkatlah bahasa Inggris, bahasa bekas kaum penjajahnya menjadi bahasa negara. Next slide. Lalu di sini ada bahasa resmi, di mana bahasa resmi itu adalah sebuah sistem linguistik yang ditetapkan untuk digunakan dalam suatu pertemuan seperti seminar, konferensi rapat, dan juga sebagainya. Dalam sidang internasional di PBB, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Cina, dan bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi di dalam persidangan. Dalam sidang KTT non-blok tahun 1992 yang lalu di Jakarta, kelima bahasa tersebut ditambah dengan satu bahasa lagi, yaitu bahasa Indonesia, ditetapkan sebagai bahasa resmi persidangan. Dalam konferensi linguistik Austronesia tahun 1981 di Bali dulu, ditetapkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi persidangan. Dalam konteks sosial di Indonesia, bahasa negara dapat diidentikan sama dengan bahasa resmi, yaitu bahasa nasional Indonesia. Di beberapa negara yang multilingual seperti Republik Rakyat Kongo dan Nigeria, selain ada sebuah bahasa resmi kenegaraan, ada juga ditetapkan bahasa resmi kedaerahan.
Selanjutnya ada bahasa persatuan, di mana bahasa persatuan itu adalah dilakukan oleh suatu bangsa dalam kerangka perjuangan, di mana bangsa yang berjuang itu merupakan masyarakat yang multilingual. Kebutuhan akan adanya sebuah bahasa persatuan adalah untuk mengikat dan mempererat rasa persatuan sebagai satu kesatuan bangsa. Tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda Indonesia dalam suatu ikrar menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa Melayu yang sejak saat itu diberi nama bahasa Indonesia adalah karena pertimbangan bahwa bahasa Indonesia telah secara luas digunakan di seluruh wilayah Nusantara. Meskipun penutur asli bahasa tersebut jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan penutur asli bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa bahasa nasional, bahasa negara, bahasa resmi, dan bahasa persatuan di Indonesia itu mengacu pada satu sistem linguistik yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan di Filipina, di India, dan di Singapura itu tidak. Next slide. Selanjutnya yaitu ada jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehannya. Berdasarkan tahap pemerolehan dapat dibedakan adanya bahasa ibu, bahasa pertama, dan bahasa kedua, ketiga, seterusnya, dan bahasa asing. Di sini ada bahasa ibu, satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga yang memelihara seorang anak. Bahasa pertama, kedua, seterusnya, bahasa ibu lazim juga disebut bahasa pertama atau disingkat B1 karena bahasa itulah yang pertama-tama dipelajarinya. Kalau kemudian si anak mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa ibunya, maka bahasa lain yang dipelajarinya itu disebut bahasa kedua atau disingkat B2. Lalu yang ketiga adalah bahasa asing, di mana bahasa yang bukan milik suatu bangsa dalam arti kenegaraan dapat menjadi bahasa kedua kalau dipelajari setelah menguasai bahasa ibu. Sebuah bahasa asing juga dapat menjadi bahasa pertama bagi seorang anak kalau anak itu tercerabut dari bumi negaranya dan menggunakan bahasa itu sejak bayinya. Next slide. Terakhir ada lingua franca adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Pemilihan satu sistem linguistik menjadi sebuah lingua franca adalah berdasarkan adanya kesaling pahaman di antara sesama mereka. Bahasa Latin dulu dipahami oleh semua bangsa di Eropa dan bahasa Melayu juga dipahami oleh semua suku bangsa di Nusantara. Namun saat ini kedudukan bahasa Latin sudah terganti menjadi bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Bahasa Inggris juga telah menjadi lingua franca di India dan di Filipina. Kalau dalam sidang umum PBB boleh digunakan bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Cina, dan Arab, itu adalah karena alasan kelima bahasa itu sudah banyak dipahami oleh bangsa-bangsa di dunia. Jadi, intinya sesungguhnya kelima bahasa itu adalah bahasa lingua franca. Next slide. Nah, kesimpulannya, karena dasar pemilihan lingua franca adalah keterpahaman atau kesaling pengertian dari para partisipan yang menggunakannya, maka bahasa apapun, baik sebuah lingue, pidgin maupun Creole dapat menjadi sebuah lingua franca itu. Variasi bahasa menurut Aslinda adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa dan induksinya. Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi bukan hanya penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan itu sangatlah beragam. Nah, variasi atau keragaman bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar sesama masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat berpengaruh dalam perkembangan dan keragaman bahasa itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.